Konflik antara perusahaan dengan karyawan tidak terlepas peranan dari Dinas Tenaga Kerja. Selain masuk dalam ranah perdata, ternyata ancaman pidana juga berlaku bagi pemilik perusahaan yang sengaja melanggar kewajiban karyawan. Dan berikut laporannya untuk Anda. Perselisihan yang terjadi antara karyawan dan pemilik perusahaan tentu saja salah satunya diakibatkan sistem pengupahan. Lantas bagaimana aturan yang mengatur tentang sistem pengupahan? Zamri, mediator hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri menjelaskan secara rinci aturan tersebut. Kewajiban perusahaan dalam hal ini pengupahan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengalami perubahan, khususnya dalam teknis pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 36 Tahun 2021. Di mana aturan pengupahan harus didasarkan oleh upah minimum regional, provinsi, dan kabupaten atau kota di setiap wilayah. Namun pada aturan yang baru ini, UMR sektoral telah dihapus. Lantas, bagaimana bila aturan undang-undang ataupun PP itu tidak dilakukan oleh perusahaan? Zamri menyebut bahwa aturan yang mengatur terkait permasalahan bila sistem pengupahan mengalami kendala, sehingga karyawan akhirnya kisruh dengan pemilik perusahaan, di mana kebijakan yang mengatur tentang itu ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jadi dasar dari perselisihan ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan industrial. Nah juga aturan-aturan yang baru itu juga kita akomodir yang terbit dari Undang-Undang 11 2020. Jadi untuk perselisihan ini ada tahapan-tahapan yang dilalui. Nah, kalau terjadi perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha, nah sedapat mungkin itu diselesaikan secara musyawarah, mufakat. Jadi nanti hasilnya itu adalah win-win solution yang kita katakan. Jadi saling menguntungkan kedua belah pihak. Perselisihan yang terjadi diupayakan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat dengan mengedepankan asas win-win solution antara pemilik perusahaan dengan karyawan dengan membuat surat perjanjian bersama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun apabila hal itu tidak tercapai, maka akan dilanjutkan melalui ranah mediasi dengan melibatkan pemerintah. Dalam hal ini pihak dari hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di masing-masing wilayah yang akan menghasilkan kembali surat perjanjian bersama. Terakhir, bila hal itu kembali diingkari oleh pemilik perusahaan, maka pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan teguran sebagai bekal untuk dilanjutkan ke ranah perdata di Pengadilan Hubungan Industrial. Selain daripada itu juga, pemerintah melalui bidang pengawas tenaga kerja juga bisa memberikan sanksi terberat dengan membekukan aktivitas perusahaan yang abai terhadap kewajibannya. Dari mediasi atau untuk sanksi itu sebelumnya juga sudah diatur gitu. Sebelumnya sudah diatur di aturan sebelumnya, itu tidak berubah. Dan itu untuk pengawasan dan pemberian sanksi itu ada di pengawas tenaga kerja. Jadi nanti pihak pengawas Disnaker ini diwakili pihak pengawas tenaga kerja untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang atau undang-undang kerjaan lah ya, ketenaga kerjaan. Jadi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, nanti pihak pengawas tenaga kerja akan melakukan tindakan. Dan itu ada mekanisme yang diatur. Nah untuk itu tadi dari pengawasnya akan memberikan sanksi. Nah sanksi ini diatur di dalam permen tersendiri. Tidak sampai di situ, mediator hubungan industrial juga menyebut sanksi pidana bagi pemilik perusahaan yang terbukti melanggar aturan berupa pembayaran upah di bawah standar yang ditetapkan pemerintah, baik upah bulanan maupun harian, tidak membayar upah lembur, dan hal-hal lainnya yang masuk ke jeruji besi. Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinang.